Dokter Tifa, karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi kembali di kabar pagi, pemirsa, satu unit mobil terbakar usai menabrak belakang truk kontainer di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur dini hari tadi. Dua penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, Dokter Mangkrak ya kembali menjadi sorotan publik setelah kuasa hukumnya menyebut dirinya terlambat hadir dalam persidangan karena insiden ya alias kecelakaan di jalan tol. Waduh. Bagaimanapun kita bencinya kepada yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan mengalami kemalangan ya kita ikut prihatin teman-teman ya, turut berbelasungkawa kan seperti itu. Dan kabar ini pun memicu beragam respon netizen ya, apalagi muncul video kecelakaan yang disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa si Dokter Mangkrak tersebut. Meskipun sebetulnya identitas dalam video tersebut itu belum dipastikan teman-teman ya. Di sisi lain ya, sidang berikutnya dijadwalkan 27 Agustus yang akan datang ya, dan kehadiran Dokter Mangkrak kembali menjadi perhatian publik ya, hadir ataukah enggak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aliansi Masyarakat Pati yang sudah terblok datang di gedung DPR ya kira lah tengkulok apa guys jan kelakuannya siapa dia yang takon kok ya guys ya apa itu iya rekeningnya botok guys ya botok yang ngerti bok sing wingi dan jadi garda terdepan untuk demo RUU perampasan aset ya guys ya bisa-bisa nih diblokir guys. Iya teman-teman ya, saya ketawa bukan untuk menertawakan diblokirnya ya, justru saya sangat prihatin dan merasa kecewa. Kok bisa sih ada demo mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor lah, yang demo rekeningnya malah dibekukan ya, diblokir. Ini sudah jelas-jelas salah satu bentuk sabotase atau penggembosan gitulah ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Yuk kita lanjutkan nonton bareng videonya. Aduh, bingung ya guys ya. Jangan sekelas rekening guys, kan itu kan pribadi, privat ya guys ya. Oh bisa-bisa nih bang bisa dikendalikan dan mau dikendalikan oleh penguasa. Nah itu. Nah, penguasanya ini siapa? Oh, negara demo maling DPR MPR dia. Berarti kan penguasanya tidak paham. aduh jadi ya. Lebih koplake maning ya guys ya. Apa itu? Ya, ojol guys ya. Bisa-bisa nih ojol itu menolak Aliansi Masyarakat Pati yang akan mendemo di DPR. Ojol asli apa bayaran dia? Ya, sepertinya sih bayaran Mas. Saya bertanya itu. Ya, kayaknya saya nggak menuduh juga. Ini meling-meling guys ojol. aduh. Jan. Sungguh luar biasa mengganggu ingin menyuarakan RUU perampasan aset Indonesia dan menghukum dia modal para koruptor. Bisa-bisa nih ada yang tidak setuju, wujud tanda-tanda itu dibuat. Mereka paham pasti itu ya guys. Tapi di sini ada video yang di mana Tifa yang kemarin dikabarkan dan dikatakan kecelakaan di tol ya guys ya. Bisa-bisanya anak video kecelakaan di guys. Aduh Pak
aman gue. Benarkah ada video itu temenan guys ya, bukannya mau ngelombok ya, berbohong itu dosa guys. Ya betul berbohong itu dosa. Tapi untungnya ada kabar baiknya ya guys ya. Ya, besok tiba tanggal 27 akan sidang kedua, sidang gelar perkara nek ora tekajan ya kita menang guys ya, riduk temenan kiri ciduk kiri tangkap dia, jadi gue pengen awas hati-hati nih supaya tekak karena apa ini cerita serius ya guys ya. Dan ada pula sosok Gibran Rakabuming Raka yang sangat-sangat makin luar biasa itu ya guys ya. Tapi uniknya di sini ya guys ya, apa itu? Ya, anak bupati yang menemani Mas Gibran panjang lebar. Yuk kita simak dulu videonya. Pimpin demo di DPR, rekening botok lebih parah lagi. Rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Ada buktinya ini. Iya. Ya. Gimana ini ya? Berarti makan gimana Bisa Mas ya? kalau donasi-donasi gitu Mas? Ini ya, ini. Oh. Nah, itu Oh gimana iya, tuh teman-teman? terblokir Coba tuh, teman-teman 80. cek itu. Nah, guys. Itu pakai Beneran Nah. nggak tuh? Gue keton ya guys ya, saldo kosong. Iya. Saldo terblokir. Nah, 80 juta 935.479. Iya. Luar mandiri biasa, berarti ya? guys. Mandiri. Iya. Mandiri guys. Berarti gimana Mas Bang ke depannya Mandiri. nih buat ini akomodasi? Ya, nanti kita sak pelaku-pelakunya lah. Bisa Ini lah melakukan betul-betul di penguasa. Iya. Karena rekening itu kan privat ya. Iya, betul privat Bisa. itu. Ya. Nah, oke, sebentar ya. Mungkin bisa saya sedikit ikut berkomentar ya. Ini ada dua kemungkinan. Pertama memang sebuah sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk menggembosi atau melemahkan gerakan demo pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Atau yang kedua yaitu karena terlalu banyak transferan gitu ya. Karena bisa jadi rekening senilai 80 juta tadi ya, isinya 80 juta tadi digunakan untuk mengumpulkan dana gitu loh. Nah, ini bisa jadi karena terlalu banyak transferan yang masuk dianggap sebagai sebuah aktivitas di luar kewajaran ya. Ini saya tidak tahu, bagi teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Sekelas bank aja bisa dikendalikan oleh penguasa ya. Ya guys. Kita bukan teroris. Kita bukan pelaku kriminal. Teman-teman di sini ini datang ke Jakarta ya, itu mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Nah, setuju. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Iya. Tapi apa yang kami alami di Ibu ibu kota ya, Nah, di itu. Jakarta. Iya, Seharusnya kan pemerintah APH itu kan memberi kenyamanan ya pada masyarakat, memberi keamanan. Setuju. Tapi faktanya apa yang kami rasakan di Jakarta ini parah ya. Waduh. Jakarta Iya. Keras Mas. Iya. Gimana menurut teman-teman ya? Apakah benar-benar pemerintah yang melakukan? Karena sepertinya saudara kita yang melakukan demo ini menuduh dalam tanda kutip ya bahwa pemblokiran tersebut itu ada campur tangan pemerintah. Cuma dalam hal ini pemerintah yang mana nih? Presiden, wakil presiden, ataukah pemerintahan pejabat yang lain? Karena menurut saya presiden dan wakil presiden justru mendukung ya pengesahan perampasan aset para koruptor ya. Luar biasa ya guys ya. Kawan-kawan, bagaimana kita berbicara menuju Indonesia Emas 2045 kawan-kawan. Namun masih ada daerah di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia ini belum diperhatikan pada khusus kawan-kawan. Aduh, mumat kapara deswika, mumat blok, ojo guys, Iya. bisa nih,
mendukung supaya RUU perampasan aset itu tidak disahkan, guys, Jan. Ya itu. Ya ojo asli aku jane kok. Ini ojo dari mana? Astagfirullahaladzim. Ya guys ya, ini botok CS ya guys ya. Dari pagi memang luar biasa ya guys ya. Jan, tapi yang tidak habis pikir ini ya guys ya, itu rekening guys, pribadi guys, itu duit tabungan guys gue 80 juta bisa-bisanya diblokir guys. Itu. Allahu Akbar, Gusti, kita kayak teman negaraku. Sekelas bank saja bisa dikendalikan ya guys ya. Dan siapa sih ngendalikan aja guys? Ibu Puan, siapa sih ngendalikan ya? Mau Anda tahu, saya mau tanya ya. Namanya disalahgunakan itu maka akan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat. Karena anda supaya tahu ya bahwa sidang ini dibayar oleh APBN, oleh keringat kita, oleh pajak kita, ya keringat dan darah kita. Maka kita harus betul-betul menjalankan itu dengan baik. Maka insya Allah dengan Bismillah kami akan menggodok dari materi judicial review. Kami juga akan paralelkan nanti untuk maju kepada sidang Mahkamah Konstitusi demi untuk rakyat Indonesia. Waduh, apa rakyat Indonesia? Ya, rakyat Indonesia di tuh yang mana tuh katanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, yang sakit hati. Gue pas gue ya guys ya, dia bilang masalah sidang ini, masalah Prabit ini itu memakai dana negara. Ya kowe sing Prabit baik, ya kowe sing makna boros itu pribadi wong ya guys. Iya, setuju. Aduh. Dan apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, yang dimana Tifa itu katanya kecelakaan ya guys ya, itu terjadi guys. Orang percaya aku aneh bilang sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan, itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi pada saat persidangan yang kemarin ketika dibuka jam 9, kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya. Allah memberikan pengecualian kepada orang yang terzolimi untuk mendoakan kecelakaan terhadap orang yang berbuat zolim terhadap insiden yang maka hati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena jika doa itu sudah keluar dari mulutnya, dia akan berjalan menuju langit, menembus angkasa dan diijabah Sang Maha Kuasa. Di tangan mereka doa lebih tajam dari pedang dan lebih hebat dari pasukan bersenjata. Betul sekali ya guys ya, gue Bokjan langsung guys, anak video orang kecelakaan ya guys. Tapi nggak tahu ini videonya Tifa butuh. Karena apa, tidak ada keterangannya ini ya guys ya. Tapi ini kuasa hukumnya yang bilang katanya Tifa itu kecelakaan ya guys. Kenapa karo masker? Wah, jadi pembela kebenaran ya guys. Kok karo masker guys? Isin apa ini kalau masker guys. Oh wis yang malu-malu kok udah atau apa sing bisa kalau masker ya guys. Aduh, jangan masker walik mandi. Dan di sini sudah saya katakan ya guys ya, yang dimana Tifa benar-benar tidak mempunyai bukti itu, makanya Prabit ya guys. Orang percaya tidak gitu lah. Itu siapa yang mendalilkan, dia membuktikan dan dia melapor kok. Dia yang harus buktikan. Kenapa harus kami nanti men-challenge bukti-bukti yang
hadirkan. Iya. Ya kan? Itu seharusnya gitu loh. Ya kalau Pak Jokowi katanya kita harus membuktikan, ya nggak bisa, yang ngelapor yang buktikan. Buktikan kalau saya ini mencuri. Buktikan kalau saya ini menipu. Kalau pidana beban pembuktian pada yang lapor. jaksa penuntut umum. Iya. Nah, yang mewakili Polisi. Dari yang pelapor. melalui polisi terus sekarang sampai pada jaksa. Itulah yang akan membuktikan. Tetapi kemudian proses pembuktiannya antara lain menghadirkan para pelapor, para saksi, itu bagian dari membuktikannya tadi itu. Kita enggak punya bukti memang, tapi kita mau challenge buktinya dia karena dia melaporkan. Bagaimana gue kita nggak punya bukti. Wala akan diri kok. sorry. Al-Katiri, ya guys ya. Dia menyebut kita tidak mempunyai bukti. Larikan gerombolannya kowe-kowe. Ini langsungnya memiliki kowe aja. Dulu bilang katanya mempunyai segudang bukti, ya guys lah. Siki omongan guys. Wis lah, dalam mandi. Saya lihat bahwa pada hari ini betul memang saudara Tifa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama dan tidak hadir karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani prapit, gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu mana yang lebih dulu sidang pokok perkara, yang mana sidang prapit? Nah, pokok perkara itu kan, makanya dia tidak hadir. Tidak masalah, kan haknya dia kan. Tapi hakim pun juga punya hak juga untuk memanggil kembali, seperti itu kan? Oke. Hakim memanggil juga berhak pada tanggal 27, betul nggak? Ya. Nah, berarti kan dia udah 2 kali nih, Prof. ya makanya dia ini kan panggilan sidang. Nah, ini kan tanggal 27 dia harus hadir. Harus hadir. Nah, kalau dia mangkir lagi, kalau mangkir ini wajib dipanggil paksa. Bukan panggil paksa lagi. Pasti siapa ditangkap di kandang. Alhamdulillah ya guys ya. Bukan dipanggil lagi ya guys ya, tapi ditangkap jadi guys. Itu pribadi aja, lagi kecelakaan. Gua berhenti, ada ucapan orang nah nih guys. Tidak mempunyai bukti, sok-sokan hebat ya guys. Mumet dewek apa lah kowe? Ya mumet. Aku mempunyai segudang bukti, faktanya nihil guys. Ndolowok guys, ndolowok. Tapi lucunya ya guys ya, seperti ini. Apa itu? Ya sekarang menyerang anak guys ya. Anaknya lakonis gila kan lagi diserang itu ya guys ya. Jangan maklum guys ya, dugaan terbesar kami adalah masalah politik itu ya guys ya. Setelah lelah mengurus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Denny Indrayana kini ngurus ijazah Mas Gibran. Saking semangatnya Denny sampai ngadain sayembara. Apakah ini murni gerakan hukum? Atau dua orang ini pion politik salah satu capres di Pilpres 2029? Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Di panggung politik top tier, kandidat pesaing 2029 gak bakal mampu merobohkan tembok benteng Prabowo Jokowi kalau adu program biasa. Makanya dipakai taktik gunting karpet, hancurkan legitimasi Wapres, buat posisi Gibran cacat hukum dan etika lewat serangan ijazah terus-menerus. Pecah konsolidasi, bikin kubu Prabowo ragu dan merasa beban politik berada di gerbong sebelah. Hasilnya, poros petahana pecah dari dalam dan capres pemesan melenggang mulus tanpa perlawanan. Dua figur ini diduga cuma alat tempur yang menjalankan peran dengan pembagian tugas super rapi. Roy Suryo menyerang di akar rumput digital, menjaga api opini publik tetap membara. Denny Indrayana menghantam dari ranah konstitusi, bikin manuver gugatan dan imbauan pemakzulan untuk mengguncang stabilitas elit. Buzzer dan mesin politik capres pemesan tinggal menyiram bensin, satu peluru, dua target sekaligus lumpuh. Gerakan ini bukan akademis, ini adalah manuver salah satu capres lewat Roy dan Denny. Gua tanya langsung ke kalian, dari jajaran figur yang berambisi maju di 2029, siapa nama kandidat yang paling tersenyum lebar melihat manuver ini? Dan siapa yang diuntungkan jika Prabowo dan Jokowi nggak lagi bersama di Pilpres 2029? Share pendapat kalian di kolom komentar.
Gibran ya guys ya, pokoknya Gibran ya guys. Wis pokoknya guys ya, kalah menang tetap Gibran nyong ya guys ya. Dan jika kalian mempunyai dan punya beda pilihan, monggo itu ya guys ya. Tapi pertanyaannya, Denny dan juga Roy ya guys ya, dia saat si mesan dia. Mereka mesti paham, soalnya apa? Netizen kan cuan luar biasa itu cerdasnya dan tahu rekam-rekam jejaknya ya guys ya. Dan jika kalian sudah tahu yang menonton video ini, ya jangan kelalet. Jangan kelalet. Jangan lupa itu apa? Ya, tulis di kolom komentar. Karena apa? Biar seluruh rakyat Indonesia tahu siapa yang memesan dari tingkah laku Roy dan Denny. Ya laporan nyong. Selamat datang. Pak Presiden siapkan keringanan bagi korban bencana NTT Gempako, cicilan bank hingga beasiswa. Ini keren ya guys. Rakyat bacot guys. Bawa mainan ini gitu. Untuk siapa? Ya lo bocah ya guys. Ini nih cerdas banget Gibran guys. Semuanya akan kebagian tapi dulu ya. Nanti kebagian. Akan ditinggalkan Pak, ada tadi kan dari ibu-ibu ini mengenai tentang ini Pak, bagaimana anak kebijakannya intinya yang dengan bank PNM Pancasila dan sebagainya. Oke, kita berikan keringanan apa biasanya apa PNM Pancasila dan bank BRI apa dan juga Pak mungkin bisa untuk mahasiswa jadi karena orang tuanya sekarang bencana kesusahan sekali mengirim dana kebutuhan mereka mungkin ada datanya di daerah biasanya kuliah di tempat lain kan? Iya di luar daerah Pak. Di kota. Iya agar tidak putus sendirian mungkin ada juga bisa main kayak Aceh berarti. Ini ada apa lagi? Kita ubah sekali ya. Tahu sama biru tinggal aja. Nanti ada keringanan kayak di Aceh gitu ya. Tapi harus teridentifikasi Pak apa? Orang tua mana yang apa menyekolahkan anaknya di luar pulau mungkin Pak, terutama yang mahasiswa ya biar apa kuliahnya nggak putus. Kalau nggak nanti kita usahakan beasiswa. Tapi saya harus terima datanya dulu ya Pak. Itu sih yang paling sama yang ditemukan tadi. Mantap ya guys ya. Oke, pinggirannya mana Gibran datang ke situ tidak mempunyai solusi belum dalam ya nanti saya 1 harian di sini ya. Luar biasa ini guys ya. Inilah contoh pemimpin sacet itu ya guys ya. Orang kan bacot deh guys. Apa itu? Ya Gibran memberikan keringanan kepada korban dan juga akan mencarikan masalah beasiswa ini. Dan lah anaknya lakonnya Bang Jagaris kingmaker upgrader guys ya. Dan di sini kita lihat ya guys ya, anak lakonnya main dia yang mempermalukan Bupati NTT dulu guys. Bupati aja nggak bawa catatan apa-apa. Bupati aja nggak bawa catatan apa-apa. Sampai sana masih ada lagi. Masih Pak, masih sana lagi. Masih ada. Kampus sebelah itu Pak masih ada lagi. Itu belum dapat sekali itu. Jadi kita bawa ke posko kesehatan ya. Ayo ditunggu.
Bapak mau berobat, kakek mau berobat. Mau. Tenang aja, Nek. Aku belum ada buku. Buku. Kamu tadi nggak minta. Tunggu ya. Ada. Sarita Pemada. Rumah Teman-temannya tadi udah catat, Pak. Nanti dibangun tugas BNPB di Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bareng-barengnya. Begitulah videonya ya. Cukup panjang dan cukup menarik, yaitu konten dari Mas Blacker Majenang ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dari video tadi yang sudah kita saksikan bareng-bareng ya, kita melihat ya berbagai tanggapan netizen mengenai kabar kecelakaan yang dikaitkan dengan Dr. Mangkrak ya, juga komentar dari Mas Blacker ya, proses persidangan ya, hingga perdebatan soal bukti dan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam persidangan. Ya, namun perlu kita ingat bareng-bareng ya, video kecelakaan yang ditampilkan tadi belum dapat dipastikan sebagai video kecelakaan Dr. Mangkrak ya. Karena itu ya jangan terburu-burulah mengambil kesimpulan dan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar ya. Ya, silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang santun ya. Oke, demikian dulu ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekali lagi, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.